Selamat malam, saya Islam Adrian Sugiarto dengan NIM 211200242 dari kelas E akan menjelaskan proyek kelas kami mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul proyeknya metode sertaiki faktor dalam penerapan sistem pakar diagnosa penyakit anak. Yang pertama kita masuk pada bagian abstrak. Penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anak dengan metode ketidakpastian yaitu sertaiki faktor dimulai dengan merancang sistem berdasarkan akuisisi pengetahuan yang didapat dari dokter ahli anak. Kemudian dilanjutkan dengan membangun basis pengetahuan dan memberikan nilai CF pada setiap gejala yang terkait dengan suatu penyakit anak dengan memberi tentang nilai 0 dan 1. Penggunaan sistem dapat memilih gejala penyakit yang dilihat dan dirasakan yang telah disediakan pada sistem, dan selanjutnya sistem dapat mendiagnosa penyakit anak tersebut dan menampilkan penyakit yang memiliki gejala yang sama dengan cara pengurutan descending, di mana nilai terbesarlah yang merupakan hasil keputusannya. Pembuatan sistem pakar berbasis web ini dibangun menggunakan framework CodingNetter. Dari hasil pengujian sistem didapatkan tingkat keakuratan penggunaan rumus CF dalam implementasi mendiagnosa penyakit A adalah 95%, penyakit GEA adalah 70%, penyakit ISK adalah 70%, penyakit faringitis adalah 68%, penyakit DM atau diabetes mellitus adalah 50%. Berdasarkan perhitungan manual program yang telah diimplementasikan dengan sistem, ternyata metode sertifaktor ini dapat memberikan hasil akurat yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih pengguna pada sistem, sekaligus dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang tidak pasti kebenarannya seperti masalah pada penelitian ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Kemudian kita masuk pada bagian pendahuluan. Pendahuluan, anak sangat rentan dengan kuman, penyakit, dan berbagai macam penyakit bawaan genotip dari orang tuanya. Ketakutan yang dirasakan oleh orang tuanya jika tidak tahu gejala dan jenis penyakit yang dirasakan atau diderita oleh anaknya, sehingga akan lebih mempercayakan kepada pakar atau dokter ahli apabila terjadi gangguan kesehatan pada anak mereka, agar dapat melakukan pencegahan dini sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, hal tersebut akan terkendala oleh jadwal praktek dokter yang terbatas dan harus mengantri karena banyaknya pasien. Berdasarkan masalah yang sering dijumpai tersebut, maka penulis berinisiatif untuk membangun suatu aplikasi yang dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mendiagnosa penyakit anak yang berupa sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari cara mendiagnosis pikiran. Selanjutnya kita masuk di bagian Journal of Information System Management. Menalar seorang pakar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan hingga pengambilan kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari sistem pakar yaitu bagaimana memindahkan pengetahuan yang dimiliki seseorang pakar ke dalam komputer dan bagaimana menjadikan pengetahuan tersebut sebagai kesimpulan atau keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu jenis penyakit, sehingga suatu jenis penyakit anak berdasarkan gejala yang dirasakan user, sehingga user dapat menemukan solusi atau penanganan yang dihadapi menggunakan sistem pakar dengan metode sertifaktor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan kemudahan bagi pemakainya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk membantu bagi orang awam maupun pakar agar dapat melakukan penanganan lebih dini pada gangguan kesehatan anak, dan orang tua selaku user dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui jenis penyakit anak berdasarkan gejala-gejala yang ada. Tinjauan pustaka, referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain Dina Maulina,
Kusrini, Rudianto Arif 2013 dengan penelitian yang berjudul Pemodelan Sistem Pakar Analisis Karakter Anak Prasekolah dengan Gender Musik. Sistem yang dibuat sudah bisa digunakan untuk menentukan kecenderungan jenis karakter yang berdasarkan nilai sensitivity faktor dengan dimasukkan oleh pakar pada menu ekspresi dan menu karakter. Kelemahan dari sistem ini belum bisa menampilkan gabungan dua karakter dalam hasil diagnosa. Hasil diagnosa hanya dapat menampilkan jenis karakternya dan persentase kecerdasan karakter serta ciri-ciri. Berikutnya, Hengki Tamondo Sihotang 2014 dengan penelitian yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kolesterol pada Remaja dengan metode Certifactor berbasis web. Dalam sistem ini, presentasi gejala penyakit kolesterol pada remaja memiliki 8 rule atau aturan diagnosa yang selanjutnya dilakukan basis pengetahuan untuk digunakan menentukan pasien mengidap penyakit kolesterol atau tidak. Lalu pada penerapan metode Certifactor dapat mempermudah dan memberikan perhitungan penyelesaian seberapa pasti pada user mengetahui penyakit kolesterol pada remaja. Berikutnya ada Laila Septiana pada tahun 2016 pada karyanya yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Diagnosa ISPA dengan metode Certifactor berbasis Android. Aplikasi yang dibangun dapat digunakan oleh pengguna untuk mendiagnosa penyakit infeksi saluran pernafasan atas sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Penerapan Certifactor sebagai metode untuk pengambilan kesimpulan akhir sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual dan hasil yang diberikan oleh sistem proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan sudah cukup efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi terhadap ketepatan output sistem baik berdasarkan pakar ataupun user. Proses akuisisi pengetahuan tidak mudah karena terdapat berbagai macam kendala seperti masalah waktu, pengetahuan yang bersifat dalam, kesulitan yang dialami knowledge engineer dalam memahami pengetahuan di bidang kedokteran. Yang berikutnya ada Ahmad Fauzi tahun 2016 dengan judul Penerapan Word Chaining dalam Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit pada Anak. Dalam penelitian ini, sistem pakar diagnosis penyakit pada anak dirancang berdasarkan basis pengetahuan mengenai 7 jenis penyakit yang sering terjadi pada anak. Konsultasi yang dilakukan melalui user interface aplikasi sistem pakar dengan memilih gejala yang dirasakan. Teknik penerapan inferensi melakukan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diinputkan untuk kemudian diputuskan jenis penyakitnya. Kemudian kita masuk pada bagian ini adalah contoh metode penelitian dari mereka. Kemudian kita lanjut, ini adalah contoh data penyakit anak. Ini terus kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu data gejala penyakit anak. Berikut ini menempelkan gejala yang akan berrelasi dengan data penyakit yang disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar. Ini adalah data penyakit anak yang terdapat pada dalam tabel tersebut. Lanjut, kaidah produksi dalam mengidentifikasikan gejala pada penyakit anak ditunjukkan pada tabel 3. Ini adalah rule sistem pakar. Pada tabel 3 terdapat rule 1, 2, 3 dan selanjutnya dari sistem pakar. Kemudian kita lanjut pada proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan sistem akan
menelusuri jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada, berdasarkan representasi pengetahuan dengan aturan kaidah. Pada gambar 1 adalah pohon keputusan, di mana proses diagnosa suatu penyakit di sistem akan ditelusuri berdasarkan fakta atau gejala, kemudian dicocokkan dengan rule berdasarkan metode searching faktor. Proses diagnosa sesuai pada gambar nomor 2. Ini adalah proses diagnosa suatu penyakit pada anak, di mana kita mulai pada bagian start, masuk pada bagian input gejala, terus sistem mengecek gejala yang diinputkan user untuk mencari penyakit yang sesuai. Kemudian masuk pada bagian perhitungan probabilitas. Kemudian kita masuk pada bagian perbandingan nilai probabilitas nilai tertinggi yang akan ditampilkan sebagai hasil akhir. Kemudian kita masuk pada bagian output atau hasil diagnosa. Kemudian keluarnya sebuah diagnosa dari penyakit yang diderita seorang anak. Pada bagian 2, proses sistem merupakan sistematika untuk menggambarkan bagaimana jalannya program yang ditunjukkan pada gambar ketiga berikut ini. Pada gambar yang ketiga, proses sistem, flowchart system atau entity relationship diagram, yaitu diagram yang menunjukkan informasi yang akan dibuat dan disimpan untuk digunakan pada sistem. Atributnya dinyatakan sebagai field dari tabel-tabel tersebut. Kita lihat pada gambar yang keempat ini. Pada gambar yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Tampilan aplikasi sistem pakar menu diagnosa dan hasilnya terlihat pada gambar yang bagian 5. Ini adalah sebuah hasil diagnosa penyakit. Kemudian di sini ada rumus-rumus untuk menentukan gejala dari penyakit-penyakit yang diderita. Kemudian kita masuk pada nilai CF gejala pada penyakit SPA. Ini adalah gejala-gejala yang diderita. Yang pertama, suara serak, sakit saat menelan, merasa lemas, kelelahan, sakit kepala, demam, produksi sputum atau dahak yang berlebihan, bersin, batuk, hidung tersumbat. Setelah melakukan pengisian data gejala, nanti akan muncul hasil dari penyakit yang diderita menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Kemudian kita masuk pada gambar yang ketujuh. Ini adalah hasil nilai CF di pemrograman. Ketika dicek pada pemrograman, maka hasilnya sesuai dengan hasil perhitungan manual. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ke-8, input gejala. Atau dispepsia. Di sini setelah memasukkan input gejalanya, maka kita akan memasuki pada bagian yang berikutnya adalah ke-9, hasil diagnosa penyakit dispepsia. Pada tabel 6 di sini kita akan masuk pada bagian gambar ke-9, hasil diagnosa penyakit dispepsia. Di sini akan menampilkan hasil, yaitu penyakit yang diderita adalah 99,9%. Berarti dengan hasil manualnya kurang lebih sama atau kurang 1%-nya sama dengan perhitungan manual. Kemudian pada tabel 6 berikut adalah perhitungan manual untuk menemukan hasil presentasi nilai. Ini adalah cara perhitungan manual yang dilakukan secara manual oleh dokter. Yang tadi itu adalah perhitungan menggunakan aplikasi. Kemudian kita masuki pada bagian kesimpulan dan saran. Penyelesaian dari rumus masalah pada penelitian ini
didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Satu, pembuatan sistem pakar untuk diagnosa penyakit anak berbasis web menggunakan framework coordinator dengan metode yang diterapkan oleh Scientific Factor. Yang kedua, sistem telah dapat menghasilkan informasi bagaimana cara menangani penyakit yang sedang dialami. Yang ketiga, basis pengetahuan telah dikembangkan secara dinamis sehingga pembaharuan data gejala, penyakit dan aturan dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan. Yang keempat, pengguna dapat mencetak hasil diagnosa. Yang kelima, berdasarkan pengujian hasil diagnosa sistem dengan pakar, hasilnya telah sesuai dengan pengetahuan pakar. Yang keenam, berdasarkan perhitungan manual program dengan sistem, metode Scientific Factor ini mampu memberikan hasil berdasarkan bobot gejala yang telah dipilih pengguna pada sistem dan bisa memberikan jawaban pada kasus yang tidak pasti kebenarannya, seperti masalah pada penelitian ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis memberikan saran untuk penyempurnaan pengembangan sistem ini. Selanjutnya, antara lain sebagai berikut. Satu, sistem pakar ini dapat dibuat menggunakan metode lain. Yang kedua, jenis penyakit bisa ditambah lebih banyak lagi untuk pengembangan sistem pakar ini. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan berbasis Android. Ya, sekian dari saya. Jika saya salah kata atau salah membacakan kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.